Timnas Indonesia menang atas Cina. Greg Nokolo, terima kasih buat perjuangan kalian. Greg Nokolo menyambut hangat kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Cina di laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan itu memastikan Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi. 3 poin lawan Cina bawa Garuda lolos ke round 4, ayo Garuda selangkah lagi, katanya di story Instagramnya. Greg Nokolo menegaskan, perjalanan ular Romeni CS tidak mudah ke depannya. Namun dia menilai, selalu akan ada harapan untuk setiap perjuangan dan kerja keras. Terima kasih buat perjuangan kalian, semoga Piala Dunia milik kita, katanya menambahkan. Gol semata wayang Timnas Indonesia dibukukan oleh ular Romeni di menit 45 babak pertama. Dengan begitu, skuad Garuda masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Bahrain kalah 0-2 dari Arab Saudi. Pesan menyentuh pelatih Cina untuk perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan menyentuh diberikan pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, untuk Timnas Indonesia, usai saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia memberi selamat kepada skuad Garuda yang sukses kalahkan Cina. Selain itu, Branko Ivankovic juga mendoakan kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia berharap skuad Garuda bisa ukir perjalanan mulus. Timnas Cina menelan kekalahan dari Indonesia 0-1 di laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Kamis, 5 Juni 2025. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh ular Romeni, 45, via penalti. Kekalahan ini menutup jalan Timnas Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, mereka dipastikan tidak bisa lolos langsung ataupun melanjutkan perjuangan ke putaran 4 kualifikasi. Saat ini, mereka berstatus sebagai juru kunci dengan koleksi 6 poin. Sementara, Timnas Indonesia melebarkan peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi. Mereka saat ini telah mengoleksi 12 poin dari 9 pertandingan. Usai pertandingan, Ivankovic mengucapkan sekamat untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dia mendoakan yang terbaik untuk keberuntungan Timnas Indonesia di laga selanjutnya. Selamat untuk Indonesia atas kemenangannya. Semoga beruntung untuk babak selanjutnya, kata Ivankovic, dalam konferensi pers pasca laga, Kamis, 5 Juni 2025. Indonesia berada di situasi yang bagus untuk lolos ke putaran 4, sambungnya. Ivankovic mengakui, pertandingan melawan Timnas Indonesia merupakan laga yang keras. Dia mengatakan, tim Dragons julukan Timnas Cina sudah mencoba yang terbaik dalam laga tersebut. Laga tadi merupakan laga yang keras, pemain kami sudah mencoba apapun yang kami bisa, tutupnya. Timnas Indonesia mengalahkan Cina 1-0 pada matchday 9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol penalti ular Romeni pada menit ke-45 menentukan kemenangan Garuda. Hasil positif ini memperbesar peluang Timnas melaju ke putaran keempat kualifikasi. Indonesia bakal lolos ke fase tersebut jika Arab Saudi menaklukkan Bahrain, Jumat, 6 Juni 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Romeni jadi algojo dan tanpa kesulitan menaklukkan kiper Wang Dalei. Indonesia unggul 1-0 di menit ke-45. Skor berakhir 1-0 hingga babak kedua berakhir dan menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia. Bekuk Timnas Cina, Timnas Indonesia, terbang tinggi, di ranking FIFA. Kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Cina membawa dampak signifikan pada peringkat FIFA. Skuad Garuda mengalami lonjakan besar berkat hasil positif ini. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan pertandingan ke-9 di Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka menjamu Timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelum membahas seberapa besar kenaikan peringkat Timnas Indonesia, perlu diketahui posisi kedua tim sebelumnya. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 123, sementara Timnas Cina berada di peringkat 94. Dengan selisih 29 peringkat, Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan poin tambahan yang besar jika berhasil mengalahkan Timnas Cina dalam laga ini. Berdasarkan perhitungan VOTI Rankings, Timnas Indonesia diprediksi mengalami lonjakan di peringkat FIFA. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan pukul 15.5 poin, sehingga total poin mereka kini menjadi 1157,98. Berkat tambahan poin ini, Indonesia naik 6 peringkat ke posisi 117. Namun,
Angka ini masih bisa berubah tergantung hasil pertandingan negara lain serta laga terakhir mereka melawan Jepang. Si Erick Thohir buka suara kenapa sampai dengan saat ini masih belum ada posisi asisten pelatih lokal di Timnas Indonesia dan juga Direktur Teknik, Dirtek, PSSI. Erick Thohir mengaku kedua posisi tersebut masih dicari dan dipilih yang terbaik, enggan terburu-buru. Ia masih seleksi, asisten pelatih lokal, sama kalau ditanya Direktur Teknik masih nyari, saya nggak mau bohong, kata Erick Thohir saat ditemui di Stadion Madia, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025. Ngapain juga kita buru-buru, ternyata salah pilih orang, sambung mantan Presiden Inter Milan tersebut. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan terutama di level Timnas Indonesia. Selain para pelatih di berbagai kelompok usia, ada beberapa jabatan juga telah diisi seperti Kepala Pemandu Bakat oleh Simon Tahamata dan Technical Advisor Jordi Cruyff. Kita sudah mulai bangun, sekarang kepelatihan senior sudah ada, U23 sudah ada, U20 nanti diumumkan, U17 sudah ada, ia menjelaskan. Scouting system tadi juga sudah mulai, ada Om Simon, Tahamata, ditambah lagi ada technical advisor, technical direktornya yang kita perlu cari, dan ini yang kita coba sinergikan ke depan, tambahnya. Sebelumnya, ada kabar pelatih lokal akan mengisi 2 slot di staf kepelatihan. 2 posisi yang akan direkrut oleh Patrick Kluivert adalah asisten pelatih dan pelatih fisik Timnas Indonesia. Bahkan, sejumlah nama sudah melakukan seleksi, tetapi sampai dengan saat ini masih belum diumumkan. Beberapa nama yang sudah diketahui adalah Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Adapun Patrick Kluivert sedang mempersiapkan Timnas Indonesia untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Skuad Garuda akan menghadapi Cina dan Jepang dalam laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga pertama Timnas Indonesia terlebih dahulu akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion GBK, Senayan, Jakarta pada 5 Juni. Saat berjumpa Bahrain, Patrick Kluivert memasang Joey Pelupesi bersama Tom Haye. Rupanya, duet ini tampil solid. Joey Pelupesi main sederhana, gesit, juga cerdik. Aksinya tak menonjol, tetapi dampaknya signifikan. Akankah duet Tom Haye dan Pelupesi akan dipermanenkan? Kiranya tak ada alasan untuk mengesampingkan duet pemain kaya pengalaman tersebut. Apakah ini tanda bahwa Ivar Jenner akan tersisih? Ivar Jenner sepertinya harus rela disimpan Patrick Kluivert. Namun, bukan berarti harus pasrah, sebab segala kemungkinan bisa terjadi. Pasalnya Tom Haye jarang tampil penuh 90 menit. Pemain yang baru berpisah dengan Almer City ini dominan diganti pada babak kedua. Ini kans bagi Ivar Jenner untuk mengambil posisi itu. Hanya saja, Ricky Kambuaya juga punya potensi jadi pilihan. Patrick Kluivert telah memberinya kesempatan saat melawan Bahrain. Ricky Kambuaya tampil impresif di waktu yang sangat sempit. Bukan tidak mungkin Ricky Kambuaya jadi pilihan saat Tom Haye terkendala. Apalagi Ricky Kambuaya punya umpan-umpan terobosan tajam serta gocekan licin bak belut. Dalam situasi ini Nathan Choeaon tak bisa tinggal diam. Pemain yang beroperasi di sisi kiri ini niscaya akan berjuang keras agar menjadi pilihan di jantung timnas. Persaingan ketat berarti pula bakat-bakat hebat siap melesat. Ini situasi positif bagi timnas Indonesia. Asa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 kian terbuka. Akhirnya, setelah setiap agenda Timnas Indonesia selalu ada pemain naturalisasi baru, kali ini bersih, PSSI menunda proses naturalisasi skuad Garuda. Bagi pelatih, hadirnya pemain baru dengan kualitas mumpuni selalu memberi angin segar. Namun, sering juga ada kendala yang membuat permainan tak lancar. Chemistry antar pemain biasanya jadi biang kerok. Pemain yang baru datang tak bisa langsung nyetel atau paham gaya bermain rekannya. Kendati sering disangkal, ini fakta nyata. Kini Patrick Kluivert tak berhadapan dengan situasi tersebut.
Saat ini tak ada pemain baru yang harus berkenalan dengan kultur sepak bola serta budaya sebuah bangsa yang baru. Dan, urusan chemistry ini selalu terkorelasi dengan jantung. Para pemain yang memompa denyut permainan atau menjadi penyambung antar lini permainan di atas lapangan. Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choeon, Ricky Kambuaya, dan Joey Plupesi kiranya jadi penyambung lidah permainan timnas Indonesia ala Patrick Kluivert. Tom Haye yang disebut profesor tentu saja jadi poros utama. Visi bermainnya paling menonjol dan didukung umpan panjang akurat. Mata Tom Haye jeli melihat situasi permainan kawan dan lawan. Mungkin belum ada pemain yang kualitasnya setara Tom Haye, tetapi bakat yang lain tak kalah menjanjikan. Pendekatan gelandang lainnya sangat berbeda dengan gaya Tom Haye. Dalam situasi ini, dibutuhkan gelandang perusak pendamping yang tak kalah cerdik. Untuk saat ini, sosok yang tampak ideal mendampingi Tom Haye adalah Plupesi meski baru bermain sekali. Satu yang pasti, Cina akan bermain menunggu. Mereka akan menumpuk pemain di tengah dan belakang. Sambil bermain sabar, mereka akan mencari titik lemah serangan balik. Karenanya timnas Indonesia tak boleh terpancing. Pemain kaya pengalaman sangat dibutuhkan untuk mengendalikan situasi seperti ini. Kabar baiknya, lini tengah Indonesia penuh bakat dan penuh persaingan yang ketat untuk dapat tempat bermain di lapangan. Pemain naturalisasi kini lekat dengan timnas Indonesia usai banyak pemain keturunan yang membela merah putih. Skuad asuhan Patrick Kluivert bahkan menjadi pantauan bagi negara pesaing termasuk Malaysia. Meski belum dikonfirmasi oleh PSSI, media Malaysia, Makan Bola menyoroti nama baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin lebar. PSSI dan Patrick Kluivert berencana menambah pemain di timnas Indonesia. Pemain itu berdarah Indonesia dan tumbuh besar di Eropa, tulis Makan Bola. Pemain yang dikaitkan adalah pemain AS Roma. Devin Rensbeck berusia 22 tahun ini memang mengakui diajak berdiskusi dengan PSSI. Devin Rens pemain profesional di Serie A bersama AS Roma. Jika setuju dinaturalisasi, maka bek berusia 22 tahun itu akan menjadi tambahan kualitas di lini belakang, tulis laporan tersebut. Kini skuad Garuda diisi pemain-pemain berkelas yang bermain di liga-liga top Eropa, lanjutnya. Ini tentu ancaman nyata untuk negara-negara di ASEAN, tak terkecuali Malaysia. Sekarang level Indonesia sudah berada jauh di atas kita. Malaysia, tulis Makan Bola. Nama lain yang ada dalam radar Morning Sport adalah wonderkid Vitesse, Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki posisi sebagai gelandang serang. Di usianya yang masih muda dia sudah bersinar dengan torehan 9 gol dan 4 assist dari 15 pertandingan, tulis ulasan laporan tersebut. Nama terakhir yang muncul adalah pemain Liga 1 Inggris, Kenzo Goodman yang sekarang membela Derby County. Meski bermain di Liga 1 Inggris, dia akan tetap menjadi nama kelas tertinggi di timnas Indonesia, tegas laporan Morning Sport. Memasuki hari ketiga pemusatan latihan atau Training Center, TC, timnas Indonesia di Bali, muncul rumor di tubuh skuad Garuda mengenai pencoretan Sandy Walsh. Bek sayap ini dikabarkan dalam kondisi cedera dan memerlukan waktu pemulihan cukup lama. Hingga Rabu 28 Mei 2025, Sandy Walsh belum bergabung dengan skuad timnas yang melakoni TC di Bali. Ia sudah melewatkan 2 kali latihan bersama skuad Garuda. Kabar pencoretan Sandy Walsh pun dibarengi rumor Garuda Caling alias pemanggilan pemain baru. Timnas Indonesia melalui Instagram resminya memberikan sinyal bakal ada pemain baru yang dipanggil, Garuda Caling, yang rencananya diumumkan pada Kamis 29 Mei 2025 siang. Manajer Timnas Indonesia Sumarji saat coba dikonfirmasi terkait pemanggilan pemain baru tersebut belum menyampaikan keterangan apapun.
Panggilan mendadak sebelumnya juga dilakukan terhadap Beckham Putra Nugraha. Penyerang Persib Bandung itu menggantikan Septian Bagaskara yang cedera. Kini, tampaknya pemain yang dipanggil adalah penutup posisi Sandy Walsh yang belum bisa bergabung karena cedera. Pemanggilan pemain baru bukanlah hal yang mustahil saat pemain lain yang dipanggil berpotensi tidak bisa bergabung, seperti disampaikan sang pelatih Patrick Kluivert. Septian cedera yang kami tahu, Ragnar Oratmangoen juga cedera sayangnya. Sandy masih cedera. Saya berbicara dengan dia, masih tidak yakin apa dia bisa datang atau tidak, kata pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert saat latihan. Mungkin saya bisa memanggil pemain lain, kita tidak pernah tahu, pungkas Kluivert. Menarik ditunggu, siapa sosok pengganti Sandy Walsh yang akan dipanggil Kluivert? Apakah pemain yang berposisi bek sayap kanan sesuai posisi asli Sandy Walsh, atau memanggil pemain berposisi bek tengah? Kluivert bisa saja memanggil pemain bek tengah sebagai pengganti Sandy Walsh, mengingat pemain sayap kanan sudah melimpah. Tambahan pemain center back akan menambah kekuatan lini belakang timnas. Apalagi sampai hari ketiga TC di Bali, kondisi bek tengah Jordi Amat juga masih meragukan. Meski sudah bergabung dengan skuad Garuda di Bali, namun Jordi Amat belum pernah mengikuti 2 kali latihan sebelumnya. 3 pemain yang berpotensi debut untuk timnas Indonesia saat lawan Cina, salah satunya ada Emil Audero. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 32 pemain untuk jalani pemusatan latihan, TC, di Bali. Persiapan matang dilakukan karena skuad Garuda akan hadapi 2 laga penting pada Juni 2025, termasuk hadapi Cina di SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Jelang laga tersebut, Patrick Kluivert tak hanya memanggil pemain andalan, tetapi juga sejumlah wajah baru. Beberapa pemain pun berpotensi jalani debut bersama timnas Indonesia saat lawan Cina nanti. Siapa saja mereka? Salah satu pemain yang berpotensi debut untuk timnas Indonesia saat lawan Cina adalah Emil Audero. Kiper berusia 28 tahun ini resmi dinaturalisasi di Roma, Italia, pada 10 Maret 2025. Tetapi, Emil belum juga jalani debut membela timnas Indonesia. Dia turut dipanggil ke skuad Garuda pada Maret 2025, tetapi Patrick Kluivert lebih andalkan Martin Paes di posisi penjaga gawang. Kini, peluang Emil Audero debut membela timnas Indonesia terbuka lebar, sebab Paes dipastikan absen saat lawan Cina karena akumulasi kartu. Kemudian, ada Reza Arya. Kiper PSM Makassar ini juga berpotensi debut saat timnas Indonesia melawan Cina. Dia turut dipanggil Patrick Kluivert untuk berlaga pada Juni 2025. Reza Arya sejatinya beberapa kali dipanggil untuk membela skuad Garuda, termasuk pada laga persahabatan melawan Palestina, Argentina, hingga Turkmenistan. Namun, dia hanya mengisi bangku cadangan. Terakhir, ada Beckham Putra. Bintang Persib Bandung ini dadakan dipanggil ke timnas Indonesia. Dia awalnya tak masuk daftar 32 pemain yang dipanggil Kluivert, tetapi Beckham kemudian bergabung ke skuad gantikan Septian Bagaskara yang cedera. Ini merupakan panggilan pertama Beckham ke timnas Indonesia level senior. Sebelumnya, dia kerap membela skuad Garuda di kelompok umur, seperti U23, U22, dan U19. Beckham pun berpeluang debut membela timnas Indonesia karena tampil ciamik musim ini. Tercatat, dia mengemas 7 gol dan 3 assist dari 34 penampilannya bersama Persib Bandung di semua kompetisi 2024 hingga 2025. Terlebih, Beckham juga sukses mengantarkan Pangeran Biru julukan Persib Bandung juara Liga 1 musim ini. Pencapaian ini membawa Persib back-to-back juara Liga 1. Patrick Kluivert menunjukkan kepercayaan diri tinggi jelang 2 laga penting timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Skuad Garuda akan terlebih dahulu menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
sebelum melakoni laga berat melawan Jepang di kandangnya. Menurut Kluivert, dua pertandingan ini merupakan ujian besar, tapi juga peluang emas untuk menunjukkan perkembangan tim. Ia memastikan bahwa persiapan dilakukan secara maksimal agar para pemain bisa tampil optimal dan meraih poin penting. Melawan Cina, Kluivert optimistis anak asuhnya bisa meraih kemenangan. Ia menyatakan rasa hormat terhadap lawan, namun percaya bahwa timnas Indonesia punya kapasitas untuk tampil dominan. Keyakinan ini tak lepas dari performa positif para pemain di klub masing-masing dan semangat tinggi menghadapi pertandingan kandang. Kluivert juga ingin mempersembahkan hasil positif bagi para pendukung yang akan memadati stadion. Namun, Kluivert juga tak menutupi tantangan besar yang menanti saat melawan Jepang. Tim Samurai Biru saat ini memimpin grup C tanpa kekalahan dan sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menyebut pertandingan tersebut sebagai ujian nyata bagi timnya. Meski demikian, pelatih asal Belanda itu memastikan bahwa Indonesia tak akan gentar. Ia ingin pemainnya bermain lepas dan berani menghadapi tekanan besar dari tim sekelas Jepang. Laga kontra Cina dianggap sebagai momen krusial untuk membangun kepercayaan diri sebelum bertemu Jepang. Jika menang di Jakarta, motivasi tim akan meningkat signifikan. Kluivert menyebut peluang menang atas Cina sebagai hal yang realistis, asalkan para pemain tampil disiplin dan fokus. Setelah itu, barulah fokus dialihkan sepenuhnya untuk menghadapi Jepang dengan persiapan yang lebih matang. Kemenangan atas Cina akan menjadi batu loncatan penting menuju laga tandang yang jauh lebih berat di tanah Jepang. Piala AFF resmi berganti nama menjadi ASEAN Hyundai Cup setelah menjalin kemitraan besar dengan perusahaan Hyundai. Pengumuman kerjasama ini dilakukan secara resmi pada 26 Mei 2025 di pabrik Hyundai Manufacturing Indonesia Kabupaten Bekasi. Hyundai kini menjadi mitra utama dalam turnamen ini, menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola regional yang penuh gairah. Ini adalah kolaborasi pertama Hyundai dengan dunia sepak bola ASEAN, dan dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan ini difasilitasi oleh Sport FIFA yang melihat potensi besar dalam menggabungkan kekuatan antara sepak bola dan inovasi mobilitas. Presiden Hyundai Motor Asia Pasifik, Sunny Kim, menyatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan visi global mereka, yaitu Progress for Humanity. Menurutnya, sepak bola adalah lebih dari sekadar olahraga, ia adalah kekuatan yang menyatukan komunitas dan membuka peluang bagi pendidikan, inklusi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Hyundai ingin menjadikan ASEAN sebagai panggung untuk menghadirkan semangat dan inovasi kepada masyarakat luas. Presiden AFF Hyef Samet memberikan sambutan hangat atas kehadiran Hyundai sebagai sponsor utama. Ia menyebut bahwa kemitraan ini memiliki kesamaan visi dan misi dalam mengembangkan sepak bola di Asia Tenggara. ASEAN Hyundai Cup kini diharapkan menjadi platform yang tak hanya kompetitif, tetapi juga menginspirasi generasi muda dan memperkuat komunitas sepak bola regional. Dengan warisan keunggulan Hyundai dan semangat tak tergoyahkan AFF, turnamen ini diyakini akan memasuki era baru yang lebih besar, lebih inklusif, dan lebih mendunia. Legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas turut menyambut baik kemitraan ini. BP menilai langkah AFF menggandeng Hyundai sebagai momen besar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara.